Iya, yang nggak bisa diperbesar. Iya. Ya, terima kasih Pak Sani. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena kendala ya, kendala jaringan ini. Akan kami coba jelaskan kembali. Jadi, situasi sekarang adalah situasi yang abnormal sehingga memang dibutuhkan eh, ketahanan khusus agar kita bisa menghadapi gitu ya, memberikan contoh kepada anak-anak kita tidak stres gitu. Ya, di balik dampak negatifnya banyak hal yang positif yang kita bisa eh, terima dengan kondisi ini. Misalnya saja quality time bersama anak-anak di rumah bersama keluarga, kita bisa beraktivitas bersama, mulai dari ibadah bersama, belajar bersama. Nah, yang menjadi tantangan adalah saat Bapak Ibu memerankan diri sebagai guru. Banyak kasus-kasus yang kita dengar, anak-anak itu ingin secepatnya kembali bersekolah karena ibu guru yang di rumah itu lebih galak daripada ibu guru yang di sekolah. Tidak ada sabar-sabarnya katanya gitu. Atau bahkan gurunya ibu guru yang di rumah ini kebanyakan stres duluan. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah adanya kesepakatan bersama anak-anak sewaktu mereka belajar itu jam berapa sampai jam berapa. Setahu Tiang, setiap sekolah, baik TK maupun sekolah dasar, itu banyak yang memberikan tugas-tugas. Bahkan ada beberapa yang tugasnya terlalu banyak ya, sehingga anak-anak juga stres. Jadi mohon Bapak Ibu guru memberikan tugasnya pada malam hari, orang tua bisa mempersiapkan diri untuk bisa mendampingi anak-anaknya besok mengerjakan tugas-tugas tersebut. Misalnya saja kesepakatan itu belajar mulai jam 8 sampai jam 10 siang. Setelah itu anak-anak bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian anak-anak juga dilibatkan pada berbagai macam kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Jadi kalau sudah sepakat bahwa jam 9 sampai jam 8 sampai jam 10 kita belajar bersama, maka orang tua harus konsisten dan disiplin. Apabila anak-anak merayu, merajuk dan yang lainnya, kita harus konsisten bahwa mereka tetap harus mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Bu guru memberikan tugas ini gitu ya. Jadi kalau ditemukan misalnya anak-anak yang tidak mau belajar hanya bermain terus, boleh video call dengan bu guru. Nanti bu guru yang di sekolah menjelaskan bahwa memang ada tugas yang diberikan melalui WA ibunda, ayahanda, sehingga anak-anak harus mengerjakan tugasnya setiap hari. Ya, selain kesepakatan bersama yang disepakati oleh siswa, oleh anak dan orang tua, juga ada modeling Bapak Ibu. Kita ini kan mendampingi anak-anak belajar, jadi sebaiknya sebelum jam 8 tadi kita juga sudah siap dengan posisi kita sebagai guru. Jangan kita masih di dapur sambil teriak-teriak, "Adek, belajar!" gitu ya. Tapi ibunya masih di dapur pegang panci misalnya. Jadi posisinya ibunya juga harus ada di samping anaknya dalam posisi yang kita siap mendampingi belajar, yang harus membaca literatur dulu ya tentunya biar bisa membantu anak-anak kita. Karena saya sendiri merasa kesulitan Bapak Ibu saat mendampingi anak yang kelas 4 SD ya kalau tidak membaca dulu. Ya, jadi kesepakatan bersama, kemudian modeling, orang tua memberikan contoh dengan siap tadi, siap tarawih, kemudian ngaji ya, tadarus bersama-sama. Saat anak-anak memberikan perilaku positif yang baik gitu,
maka kita bisa memberikan reinforcement ya berupa penguatan-penguatan. Misalnya saja, oh ya hari ini adik juhurnya tepat waktu 2 bintang. Nanti mereka tadarusnya ngajinya bagus, dapat 3 bintang. Sehingga bintang-bintang itu menguatkan mereka nantinya bisa diganti misalnya dengan sekedar hadiah di penghujung Ramadan kita. Terus. Ya, oke. Yang paling penting adalah kita memberikan suasana aman dan nyaman, Bapak Ibu. Jadi tidak berisik, misalnya ruangan belajar anak-anak itu rapi, bersih gitu ya. Kemudian orang tuanya juga dalam kondisi bersih mendampingi mereka, mereka merasa nyaman. Jangan kalau tidak bisa itu langsung emosi gitu, langsung teriak-teriak, apalagi kalau sampai memukul nih. Makanya anak-anak banyak yang stres karena ibunya juga stres. Ya, setelah rumah nyaman, aman, tadi sudah ada kesepakatan waktu untuk belajar, maka sekarang suasana yang positif saat mereka belajar. Dimana kalau mereka kita dampinginnya dengan sabar, tidak bisa ekspektasi kita itu terlalu tinggi. Sama seperti kondisi yang normal, di mana anak-anak belajar dengan gurunya penuh dengan dukungan gitu ya. Maka anak-anak sudah mau belajar, disiplin tetap mau belajar setiap hari saja, menurut saya itu sudah bagus Bapak Ibu. Oke, kemudian tadi yang ketiga adalah proses belajar itu tetap harus disiplin waktunya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh longgar saat dirayu oleh anak-anak. Jadi jam 8 sampai jam 10 kita belajar. Nah, kita belajar. Itu biasanya 3, 4 hari, 5 hari memang masih ada rasa gimana. Tapi setelahnya mereka tahu sendiri, Ibu sekarang sudah jam 8 ya, kita sebentar lagi harus mengerjakan PR dari Bu Guru. Halaman berapa dan seterusnya. Dan tadi ekspektasi kita memang yang keempat, ekspektasi kita tidak juga terlalu tinggi. Kita harus tahu anak-anak saat anak-anak butuh istirahat, kita berikan istirahat karena saat di sekolah juga anak-anak itu kan ada jam istirahatnya. Misalnya saja hari ini anak-anak tiang itu Bapak Ibu dikasih tugas itu berapa halaman ya? Di sekitar 8 halaman. Nah, apakah 8 halaman itu harus selesai dalam waktu jam 8 sampai jam 10? Kita lihat situasinya juga gitu. Jadi jangan di-drill anak itu, biarkan mereka mengerjakannya juga dengan penuh santai dan semangat. Nanti kan kita bisa ada waktu lagi di sore hari atau di malam hari untuk mengerjakan sisanya. Intinya adalah adanya kedisiplinan gitu ya, baik pada orang tua maupun pada anak. Yang kelima adalah orang tua jangan stres. Ini yang terjadi. Aduh, ada yang curhat nih, belum ngurusin anak yang bayi, belum ngurusin kakaknya yang kelas berapa, adiknya yang kelas berapa, adiknya lagi yang kecil. Semuanya harus dihandle sendiri misalnya gitu ya. Ya, memang situasinya ini sulit Bapak Ibu ya, sehingga kita sekarang lebih memahami. Tidak mudah loh menjadi seorang guru, maka teknologi secanggih apapun tidak bisa menggantikan peran guru. Sekarang kita jadi lebih empati ya pada ibu bapak guru ya, kita lebih berterima kasih bahwa keberadaan mereka itu memang betul-betul tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi kita harus lebih santai, jangan stres. Kalau kita sendiri sudah memperlihatkan stres, marah berlebihan, bahkan ada kekerasan fisik, kekerasan verbal, maka itu akan sangat berdampak kepada anak-anak kita. Jadi kita sendiri harus santai, sehingga anak-anak juga tidak merasa tertekan. Oke, selanjutnya adalah ya orang tua harus mempersiapkan dirinya sebelum mereka mendampingi anak-anak. Tadi kita bisa membaca literatur, kemudian kita juga bisa menyiapkan buku-buku lain yang dibaca oleh anak-anak kita. Kalau sekarang lagi Ramadan bisa cerita-cerita tentang sahabat Nabi. Saya kemarin sempat bongkar-bongkar buku di rumah itu menemukan banyak ya
buku misalnya cerita tentang si Kumbang gitu ya, cerita anak Nusantara dan seterusnya. Jadi banyak buku-buku yang bisa dibaca bersama anak selain waktu belajar tadi. Oke, kegiatan lain yang bisa dilakukan adalah melibatkan anak-anak pada aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Misalnya saja kita bikin proyek berkebun di rumah. Anak-anak akan excited sekali bagaimana menyiapkan tanah eh, dengan pupuknya, kemudian menabur benih. Oh, hari ini kita nanam cabai, besok kita bisa nanam bayam, kemudian mereka melihat perkembangan tunasnya gitu ya. Itu luar biasa, mereka bisa belajar banyak dari situ. Mereka juga bisa terlibat pada kegiatan-kegiatan sehari-hari kita, ada cooking class, kita ajak masak bersama-sama, menyiapkan berbuka bersama-sama, membersihkan rumah bersama-sama gitu, melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang membuat anak-anak itu tidak boring, tidak tidak stres gitu ya, tidak merasa jenuh karena kegiatan yang dilakukan dengan penuh semangat bersama ayah bundanya. Oke, kemudian mengajak anak-anak untuk main permainan-permainan edukatif. Saya pikir itu Pak Sony bisa kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah banyak di FB Berita Undikma. Terima kasih. Bisa mendidik anak agar berperilaku lebih positif lagi ya. Jadi dalam hal ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, dari sekian banyak pertanyaan mungkin kita acak pertanyaannya. Terlebih dahulu ini ada penanya yang bernama Rosi Permatasari. Iya. Pertanyaannya, apakah strategi yang dilakukan agar anak ada kemauan belajar dan bagaimana cara sebagai pendamping di rumah menjelaskan pelajaran ke anak-anak agar mereka memahami pelajaran. Terima kasih. Mungkin bisa langsung. Iya. Terima kasih Dek Rosi. Jadi apa yang harus kita lakukan agar anak-anak mau belajar? Kita jelaskan bahwa situasi saat ini situasinya sangat berbeda karena wabah ini, dan anak-anak sebenarnya sudah mulai paham ya dengan berita-berita di TV bahwa mereka harus belajar dari rumah. Dijelaskan bahwa meskipun di rumah mereka tetap harus belajar karena kalau nggak belajar nanti bisa tidak naik kelas misalnya dan seterusnya. Orang tua harus memotivasi bahwa mereka tetap harus belajar untuk jadi anak pintar, anak soleh. Mereka harus tetap belajar seperti biasanya di sekolah. Nah, bagaimana agar anak memahami materi yang diberikan oleh ibu guru? Itu memang kita harus belajar dulu, ibu-ibu ya. Jangan apa ya waktu ditanya sama anaknya. Tadi makanya Tiang sudah sampaikan sebelumnya tadi bahwa kita harus membaca literatur yang terkait dengan tema atau pelajaran anak-anak kita. Seingat saya sekarang sudah tema 8 ya kalau di SD itu. Jadi kita mulai bekerja di rumah itu waktu itu sudah tema 7, kemudian sekarang itu sudah sampai tema 8. Anak-anak juga sudah mulai ulangan dan seterusnya. Itu kira-kira Mbak Rosi yang harus terlihat adalah support semangat, motivasi dari orang tua. Ayo deh kita belajar, nanti bisa diselingi dengan membaca buku cerita, terutama untuk anak-anak yang PAUD atau kalau SD itu kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu, Dek Sony. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Mandalika Putri. Pertanyaannya yaitu kiat apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak supaya mau belajar di rumah? Karena anak lebih patuh pada guru ya daripada orang tuanya selama belajar di rumah. Dalam hal ini anak-anak bermain sepanjang hari dengan teman sebayanya dan ketika malam ya, kami sebagai orang tua mengajak anak belajar dan sudah capek ya, bermain sepanjang hari. Dalam hal ini penanya
umur 8 tahun dan 14 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana menstimulasi atau memberikan terapi kepada anak umur 8 tahun dan 14 tahun? Iya, jadi seperti yang sudah Tiang katakan tadi, Ibu Mandalika Putri ya. Jadi kita harus disiplin tadi. Ada waktu yang sudah kita kesepakati bersama bahwa kita harus belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kalau belajarnya malam seperti sebelumnya, maka pasti tidak efektif gitu. Seharian anak-anak hanya akan bermain tanpa tujuan. Jadi kita kondisikan ada kesepakatan bersama, belum terlambat juga kalau sekarang kita laksanakan, bahwa ada kesepakatan kita mulai belajar itu jam 8 sampai jam 10 misalnya untuk anak SD. Untuk anak SMP dan SMA itu bisa sampai jam 11 sampai jam 12 mereka, karena mereka harus lebih tekun lagi, literatur yang mereka baca harus lebih banyak. Jadi itu harus kita sepakati bersama. Iya betul, bahwa kalau guru itu lebih didengar daripada kita, betul Ibu, saya juga mengalami begitu. Nah, itu bisa kita siasati dengan kita menelpon ibu guru, kemudian kita sampaikan, "Ibu tolong dimotivasi anak kami begini-begini." Nanti kan ibu gurunya bisa telepon, video call, memberikan motivasi kepada anak-anak. Dan itu sangat efektif kalau bu gurunya sudah bilang, "Nak, belajar ya, ada PR yang ibu sudah kirimkan lewat grup WA mamanya," gitu. Mereka dengan senang hati, karena anak saya juga usia 8 dan 10 tahun, saya mengalami betul bahwa perintah dari guru itu seperti perintah dari Tuhan bagi anak-anak ya. Ini mereka harus laksanakan. Maka pendekatan dengan gurunya juga perlu ya, kita lakukan. Jadi pagi itu sudah ada jadwal belajarnya, nanti sore bisa kita tambahkan lagi. Kalau sore sudah, maka malam tidak perlu. Tapi kalau sore tidak ada, anak-anak terlibat kegiatan lain, maka malam kita kondisikan 1 jam atau paling lama 1 jam setengah, tidak perlu terlalu lama. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi, jangan menganggap anak-anak kita tetap harus berprestasi seperti zaman normal kemarin, situasi normal kemarin. Sekarang anak-anak terbangun saja mau mengerjakan tugas-tugasnya, mau belajar. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Begitu Pak Sony? Terima kasih Bu. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ketiga, ini dari M. Kardianto. Ya, Dek Kardianto. Alumni kita ini. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana cara kami selaku orang tua mengevaluasi kemajuan anak? Kadang yang membuat kita para orang tua merasa bingung. Apalagi kalau anak kita berbeda dengan anak seusianya, yang dimana biasanya timbul pertanyaan lain seperti, apakah hal ini wajar atau tidak? Yang akhirnya malah membuat kita menjadi lebih emosional ketika anak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya, tadi sudah Dek Kardianto sudah saya ulang berkali-kali bahwa ekspektasi kita jangan terlalu tinggi gitu ya. Kita lihat situasi dan kondisi anak-anak kita. Jangan perlombakan prestasi mereka, tapi hargailah kemampuan mereka. Anak-anak kita punya kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Setiap anak itu dengan bakatnya masing-masing. Maka jangan ajar ikan untuk bisa terbang, kata Kak Seto. Atau jangan ajar burung untuk bisa berenang karena memang kemampuannya berbeda-beda. Jadi bagaimana cara mengevaluasi? Kalau untuk anak SD sangat sederhana ya, mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, itu sudah kita anggap mudah kita. Nah, yang biasanya agak sulit memang di anak usia dini. Ibu-ibu bisa meminta bantuan sebenarnya dari Bapak Ibu guru di sekolah gitu ya, bagaimana perkembangan sosial emosionalnya, perkembangan bahasanya, kognitifnya, fisik motoriknya. Maka sebenarnya harapannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu bisa memfasilitasi mengembangkan semua aspek perkembangannya. Misalnya saja saat kita mendongeng, di sana ada perkembangan bahasa, ada sosial emosional, ada kognitif. Saat anak-anak kita ajak berkebun, di sana ada fisik motoriknya, ada kognitifnya, ada bahasanya. Saat membicarakan tentang benih, tentang tunas yang baru tumbuh, sosial emosionalnya, agama, nilai moral,
itu ada semua di sana. Nah, sekali lagi kalau misalnya memang kesulitan, bisa tanya kepada Bapak Ibu guru, minta indikator-indikator yang bisa kita lihat untuk melihat perkembangan anak-anak kita. Setiap anak punya tahapan perkembangannya sendiri, sehingga mereka tidak bisa kita samaratakan gitu. Setiap anak punya bakat dan minatnya sendiri, sehingga biarkan mereka menjadi dirinya sendiri, jangan terprovokator dengan prestasi anak lain, sehingga kita jadinya emosi, tidak bisa menghargai mereka, mereka itu salah terus. Nah, itu yang sekarang dialami oleh anak-anak ya, mereka stres karena bapak ibunya ekspektasinya tadi terlalu tinggi. Biarkanlah anak-anak menikmati dunianya. Mereka sudah mau belajar secara penuh tanggung jawab, itu sudah sangat cukup menurut saya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Nur. Biasanya pertanyaan-pertanyaannya ini bagus. Ini Denny ya? Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Teguh Beni. Ya, beliau dari Dompu kalau nggak salah ya, Pak Guru. Edukasi orang tua untuk membimbing anaknya agar mau belajar dan mengerjakan tugas daring di masa pandemi COVID-19 ini. Oke. Bisa Iya, Dek Teguh, selamat bertugas di Dompu ya, Dek. Semoga sukses di sana. Ya, memang salah satu tantangan kita sebagai guru adalah orang tua. Kalau dulu di sekolah tantangan kita adalah siswa kita, tapi sekarang dengan masa situasi ini tantangan kita menjadi lebih berat lagi, yaitu orang tua. Tidak semua orang tua punya kesadaran, punya aware ya, punya tanggung jawab terhadap proses belajar anak-anaknya di rumah gitu. Dengan situasi seperti ini banyak juga yang seharian dibiarkan anak-anaknya beraktivitas tanpa tujuan. Makanya tadi di awal Tiang sampaikan bahwa tujuan utama sekarang orang tua adalah membentuk perilaku positif anak. Nah, bagaimana caranya agar kita memberikan informasi itu kepada orang tua? Maka pendekatan pribadi itu penting, Dek Teguh. Selain mungkin ada grup WA orang tua yang kita bisa sampaikan di sana, nanti kita bisa lihat di grup itu orang tua yang responsif, ada juga orang tua yang tidak pernah baca WA misalnya, tidak terlihat respon, tidak juga mengirimkan hasil tugas-tugas anaknya, maka bisa ditelepon, diadakan pendekatan khusus, atau bisa juga kita berkunjung. Boleh nggak ya berkunjung ke rumah ya? Dengan memakai masker, jadi SOP penanganan COVID harus kita lakukan. Itu sudah sangat terpaksa ya kita ke kalau di BK itu kan home visit ya, Dek Sony. Kita home visit ke rumah itu memberikan penjelasan kepada orang tua bahwa saat ini dibutuhkan sekali peran dan motivasi dari orang tua agar anak-anak terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sampai saat ini para ahli kalau kita lihat di TV, Bapak Ibu orang tua, ayah bunda, belum bisa ditentukan kapan wabah COVID ini akan berakhir. Maka tugas kita masih panjang, maka kita harus tetap optimis, kita bisa mendampingi anak-anak kita dengan baik. Tentunya harus ada kesadaran dulu. Kalau anak-anak dibiarkan begitu, kasihan mereka nantinya ya. Jadi membentuk perilaku positif itu memang butuh komitmen, butuh teladan dari orang tua, konsistensi, pembiasaan. Sehingga itu perilaku positif tadi itu bisa tercipta atau terbentuk. Begitu, Adik Sony. Terima kasih Bu Nur. Selanjutnya pertanyaan ya dari Pak Darsono Yusin Sali. Ya. Ini pertanyaannya sebagai akademisi, bagaimana melihat peran pemerintah dalam melindungi anak-anak di masa pandemi, apalagi anak-anak yang positif corona di NTB cukup tinggi. Mungkin pendapat Ibu sebagai akademisi seperti apa? Saya pikir saya secara pribadi Bapak sudah mengapresiasi pemerintah ya, apa yang sudah dilakukan saat ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan SOP-nya. Sekarang kita bantu sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai warga, kita harus taat dengan aturan-aturan social distancing, kemudian
SOP memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Kalau di beberapa tempat bahkan sudah PSBB ya gitu. Kita ini syukurnya meskipun data korban di NTB sudah 331, itu kita sampai sekarang belum diadakan. Maka kesadaran masyarakat lagi yang harus tinggi gitu. Jadi kita harus melindungi diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan terus-terusan pemerintah yang disalahkan, tapi kita sendiri jalan-jalan, pergi ke mall ya. Makanya mall itu memang harus ditutup, tidak boleh dibuka. Masa mall dibuka, masjid ditutup gitu ya. Yang setuju mall harus ditutup kecuali untuk beberapa tempat yang menjual untuk keperluan sehari-hari. Begitu, Deson? Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya nih. Yeah. Dari Mardiana Diana. Iya, oke. Mbak Mardiana nih di Lombok Tengah. Ya, Bu Kapsek. Pertanyaannya, Bunda, kami selaku pendidik sudah berusaha untuk menuntut para orang tua membimbing anak-anak melaksanakan program belajar di rumah melalui grup WA wali murid, Yeah. tapi belum maksimal. Kami rasa karena banyak orang tua yang tidak memiliki HP kan, Android di tempat kami. Apa yang harus kami lakukan untuk memaksimalkan pembelajaran di rumah agar perkembangan anak-anak didik kami tidak menjadi semakin lambat? Iya. Bisa kasih. Iya, Ibu Kapsek Mardiana. Jadi ini salah satu kendala ya kalau yang ada grup kan dengan mudah kita share tugas-tugas itu gitu. Jadi 6 aspek perkembangan anak itu bisa dilatih juga dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Atau paling tidak tadi ada home visit yang dilakukan oleh ibu guru ke rumah-rumah siswa yang orang tuanya terkendala teknologi. Dijelaskan di sana paling tidak mereka ada tugas yang sudah diberikan, kemudian melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Tadi seperti yang contohkan, misalnya saja saat mengajak anak menyiapkan berbuka bersama. Di sana ada fisik motoriknya, ada kognitifnya untuk menstimulasi kognitifnya, bahasanya. Hari ini kita akan membuat pisang goreng, kata ibunya. Ayo bantu ibu membuat pisang goreng. Ukuran tepungnya berapa? Bagaimana mengiris pisangnya? Harus dikasih gula, garam, dan seterusnya. Proses itu di sana terjadi stimulasi pada semua aspek perkembangan ya. Apalagi tadi kalau kita ada proyek pekerjaan yang jangka panjang yang bisa kita lakukan bersama-sama di rumah. Misalnya tadi ada berkebun atau memelihara ikan, memelihara hewan peliharaan, sehingga ada kesibukan di dalam keluarga itu yang dimotivasi oleh orang tua, sehingga anak tidak punya kegiatan yang tanpa tujuan gitu. Tapi kalau kita ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan, itu lebih memudahkan kita sebagai orang tua untuk mengajak anak terlibat bersama-sama, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah. Menyapu halaman misalnya, mengepel lantai, membersihkan dapur, membersihkan kaca, dan seterusnya. Itu adalah life skill yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Waktu kita sekarang sangat banyak, misalnya proyeknya juga menata rumah, menata kamar. Anak-anak mungkin kamarnya minta ditata lagi, apa yang ada hiasan apa yang bisa kita taruh di kamar itu, dan seterusnya. Karena saya juga mengalami itu, ibu-ibu, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kemudian ada ide-ide seperti itu, misalnya berkebun, kemudian kami menata ulang kamar, menata ulang rumah, yang semuanya bisa kita kerjakan bersama-sama dan tidak merasa bosan gitu. Kita excited setiap bangun pagi. Hari ini kita ngapain ya Bu gitu. Oh hari ini kita nata kamar, nata lemari. Ayo lemarinya ditata, mana yang tidak dipakai bisa kita bagi-bagi. Selesai hari ini, Bu besok hari ini kita ngapain? Ayo kita nata rak bukunya, buku-buku yang sudah tidak dipakai bisa diberikan juga kepada adik-adiknya dan seterusnya. Jadi pertanyaannya Mbak Mardiana tadi ya, kita bisa home visit Mbak, menjelaskan kepada orang tua kalau terkendala. Dan kembali lagi ibu guru, ibu kepala sekolah, ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk anak-anak kita. Semua
kita yakin bahwa semua yang mereka kerjakan di rumah bersama orang tua itu bisa menstimulasi aspek-aspek perkembangan anak-anak kita. Baik, terima kasih benar. Jadi bisa dikatakan bahwa peran orang tua di sini memang sangat penting juga ya Bu ya. Iya, betul. Bagaimana bisa mendidik anak memiliki positif memiliki sikap yang lebih positif lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Baik, mungkin bagi Bapak dan Ibu ya teman-teman sekalian bisa mungkin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan Ada di HP. komentar agar bisa nanti dijawab oleh Ibu. Selain itu mungkin dari teman-teman mungkin banyak yang mengirimkan Ini pertanyaan lewat WA. Dek Sony bisa baca di situ. Oh nih, Dek Sony aja yang baca deh. Oke, saya ini matanya meskipun sudah 4 ya, masih aja. Ada tadi pertanyaan tentang TV ya, dampak negatif TV. Oke, baik, ini teman-teman sekalian ya Bapak dan Ibu, ada pertanyaan lewat WA ini dari Ibu Emi ya. Ya. Emi Afriani. Ya, Bu Emi. Pertanyaannya, bagaimana cara penanaman perilaku Maluku modeling melalui TV agar dampak negatif TV bisa difilter oleh orang tua? Iya, Ibu tadi di awal saya sampaikan Bu Emi bahwa ada kesepakatan tontonan-tontonan yang boleh ditonton oleh anak-anak kita. Nah, disitulah kita harus saring ya mana yang boleh ditonton oleh anak-anak kita gitu. Jadi dampak negatif yang disebabkan oleh TV itu memang luar biasa sehingga kita yang harus memilih tontonan-tontonan untuk anak kita dan kita tidak boleh dirayu lagi. Tadi kalau dirayu kita biarkan maka kita memberikan peluang untuk perilaku negatif itu. Jadi yang juga mengalami di rumah itu hanya ada film hanya ada berita, channel berita dan channel film-film kartun yang juga sudah kita pilihkan. Misalnya sekarang kan di TV7 atau apa ini bukan untuk promosi ya. Itu ada Nusa ya. Ada film Nusa, ada film-film yang Islami di mana anak-anak bisa menonton. Game-game juga harus kita pilihkan Ibu dan ada beberapa waktu juga kita dampingi anak-anak kita saat menonton, kita diskusikan hasil menonton mereka itu. Jadi mereka tidak dilepas begitu saja. Dan yang paling penting adalah modeling, contoh teladan dari ibu, dari ayah di rumah. Kalau ibunya suka nonton sinetron, gitu ya, maka jangan salahkan kalau anaknya juga suka nonton sinetron. Ibunya menghabiskan waktu untuk nonton drama Korea, maka jangan salahkan anaknya kalau nanti anaknya juga begitu. Jadi kembali lagi contoh dan teladan utama adalah dari ayah dan bunda. Terima kasih, Dek. Terima kasih betul. Saya sangat setuju sekali ya. Benar bahwa apa yang akan anak-anak tiru itu adalah orang tua karena orang tua memang role model. Role model ya. Selain itu mungkin ada pertanyaan dari namanya mungkin tidak ada ya pertanyaan orang tua di rumah. Seberapa penting dan sering ya pertanyaannya? Iya. Sekali lagi reinforcement, penguatan perilaku dalam hal ini adalah kita memberi sayang, bisa ungkapan-ungkapan pujian kepada anak-anak kita. Ya, kalau untuk anak usia dini memang pemberian reward token itu sangat memotivasi mereka untuk bisa berperilaku baik. Kita pilih saja rewardnya kalau memang harus benda adalah hal-hal yang tidak sulit kita lakukan. Misalnya kalau hari ini menyelesaikan tugas, belajar dengan baik jam 8 sampai jam 10, terus kemudian menyelesaikan puasa sampai maghrib, tadarus, sholat 5 waktu di awal waktu dan sholat raweh, maka besok ibu buatkan buka puasanya makanan kesukaan adik, makanan kesukaan kakak gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah ya, kan biasanya uang tuh ya, sukanya kita itu uang. Jangan juga semuanya itu serba uang. Nanti bisa juga mereka misalnya punya cita-cita, ibu aku pengen buku ini. Boleh itu sebagai reward kita. Seberapa sering kalau ibu tanya, maka sesering mungkin bisa, tapi sekali lagi bukan
berupa uang atau materi saja. Misalnya tadi bisa, wah hebat anak ibu, anak soleh, anak soleha, anak cantik, anak hebat, dan seterusnya, memberikan pelukan. Jadi memang dengan situasi sekarang yang tidak menentu, sebaiknya kita harus sering memeluk dan memuji anak kita ya. Pelukan dari kita itu ternyata ibu-ibu, bapak itu bisa mengurangi rasa stres pada anak-anak kita gitu ya. Bahwa mereka adalah yang paling berharga untuk kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa cinta seperti itu. Ya, Baik, terima kasih banyak ya masukannya, luar biasa sekali. Jadi sama-sama. boleh saya menambahkan mungkin Boleh deh. terkait dengan penggunaan apa namanya token ya. Jadi dalam hal ini token itu bisa dikatakan sebagai teknik ya reward untuk memperkuat Perilaku tertentu. perilaku yang positif yang bisa dilakukan oleh anak. Mudah sekali seperti katanya Bruno bahwa tidak selamanya pemberian reward itu bisa berupa hadiah ya, hadiah dari misal kecil, coklat dan sebagainya. Tetapi bisa dengan kata-kata positif misal, oh hebat anak ibu, ya ibu bangga dan sebagainya itu juga bisa memperkuat perilaku yang apa yang ingin bapak ibu tumbuhkan kepada anak. Mungkin bagaimana teman-teman sekalian, apakah pertanyaan-pertanyaannya yang di kolom komentar ya bisa dimasukkan. Oke. Baik, jadi ini ada lagi masa pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa ditulis apa nama ya, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan, nama, nomor WA dan email agar teman-teman panitia bisa memberikan mengirimkan sertifikat kegiatan kita hari ini. Yang lebih penting kita bisa silaturahmi ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosmadia Fitri. Ya Ibu Ros, halo. Izin bertanya Ibu, bentuk motivasi apa saja yang bisa orang tua berikan pada anak sehingga mereka mau giat belajar? Oke, silakan Ibu. Ya, motivasinya pertama bisa dengan teladan tadi Ibu, dan kemudian memberikan, jadi ini kan motivasi eksternal ya, yang kita berikan kepada anak. Tadi teladan kita, misalnya saja kita sudah ada kesepakatan waktu, maka sebelum anak itu siap belajar pada jam 8 tadi, kita sudah duluan siap. Kita perlihatkan kepada anak-anak bahwa ibunya belajar tentang tema-tema yang harus mereka kerjakan besoknya. Itu bagian dari kita memotivasi mereka. Di samping itu ya kita jelaskan kepada mereka bahwa dengan situasi seperti ini mereka tetap harus belajar karena tugas anak-anak adalah belajar, membaca buku. Jadi bagaimana mungkin kita nyuruh anak terus baca buku, tapi bapak ibunya yang dipegang itu remote TV aja gitu ya. Kalau dulu koran, sekarang remote TV, atau bapak ibunya sibuk juga dengan HP-nya. Kan sekarang gitu ya. Kita harus memberikan waktu kita secara utuh ya. Saat kita mendampingi anak-anak itu, jiwa dan raga kita mendampingi mereka. Jangan saat kita mendampingi mereka kita sambi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, sehingga mereka merasa tidak termotivasi gitu ya. Karena ayah ibunya sendiri memperlihatkan contoh yang tidak konsisten antara ucapan dengan perbuatannya gitu. Seperti itu, Dek Sony. Terima kasih Bu Nur. Mungkin ini ya pertanyaan terakhir ini, sekiranya ini bisa menjadi pertanyaan akhir. Ini dari suka membedakan pertumbuhan di setiap anak, padahal seperti Ibu bilang tadi, bahwa tidak boleh membandingkan setiap anak karena mereka mempunyai keunikan masing-masing dan yang penting mereka merasa bahagia. Terima kasih Bu. Iya, ibu siapa tadi? Ibu Irina. Ibu Irina, iya. Salah satu tugas kita memang memberikan kesadaran ya kepada orang tua. Yang pertama adalah informasi dulu dan pengetahuan kepada orang tua. Kita ingat ya, waktu situasi masih normal, kita sering melakukan parenting class, kelas orang tua, di mana di sana kita bisa memberikan banyak penjelasan. Nah, situasi sekarang, kelas orang tua itu bisa tetap kita lakukan, ibu-ibu.
melalui apa ya? Melalui daring, melalui WA. Di sanalah kita berikan penjelasan-penjelasan kepada orang tua dan mengubah image, persepsi apa ya, stigma itu memang tidak mudah, harus berkali-kali kita sampaikan. Jadi kita sampaikan juga ibu, misalnya contohnya anak ibu itu di matematika dia memang tidak menonjol, tapi ternyata di kecerdasan berbahasanya luar biasa, di kecerdasan interpersonalnya luar biasa. Saat yang lain maju ke depan malu, dia dengan berani maju ke depan, kemudian dia mengungkapkan pendapatnya dan seterusnya. Jadi memang tidak jangan bosan-bosan untuk mengingatkan orang tua, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, dari saya. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa diskusi meskipun ada sedikit kendala teknis. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Intinya adalah kita harus tetap semangat dengan situasi ini, positif, berpikir positif. Kita jangan lupa bahwa tugas kita adalah membentuk perilaku positif anak, terutama dalam belajar dan kehidupan sehari-harinya selama masa pandemi corona ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur ya. Jadi memang apa ya, dalam hal ini bahwa peran dari orang tua itu memang ya, bisa dibilang krusial ya. Memang harus kita sebagai orang tua juga bisa mendukung anak ke arah yang lebih positif lagi. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita sudah masuk di penghujung kegiatan ya, webinar ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu keluarga di rumah. Jadi mungkin untuk kedepannya kita bisa membuat pertemuan-pertemuan edukasi yang lebih ya apa namanya bermanfaat lagi terkait dengan proses pendidikan keluarga. Untuk itu saya sebagai moderator Dr. Marisma Gunawan mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan pemateri kita atau narasumber kita Nuraini SPD NPD. Dan sebagai closing penutupnya, kami juga sekeluarga atas nama besar keluarga Undikma mengucapkan pada Bapak Ibu sekeluarga selamat beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.